Pada bulan Februari tahun ini, saya 3 hari berada di negara yang lebih lambat 5 jam dari waktu Indonesia. Perjalanan bisnis, walaupun singkat, membuat pencerahan baru pada diri saya di dalam cara memandang bisnis untuk kaum milenial ini. Hal ini membuat saya komentar dalam hati, kok nggak pinter-pinter ya saya ini jadi orang. Dalam hal bisnis, belajar mulu. Salah satu bisnis yang baru mulai jalan mengharuskan saya berada di Spanyol. Sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa, perusahaan mitra saya ini mengundang untuk penandatanganan perjanjiannya langsung di Madrid, markas perusahaan tersebut. Yang saya mau ceritakan bukan usaha saya, tetapi pengalaman bersama mitra saya di saat makan siang di hari terakhir. Kami bertujuh dari 6 negara berbeda asalnya. Saya berdua dari Asia, yang sisanya dari Irlandia, Portugis, 2 dari Spanyol, dan 1 dari Jerman. Dalam diskusi santai tersebut, salah satu dari mereka berkata, "Kamu beruntung ya tinggal di Indonesia, karena kami di Eropa sudah kecil sekali peluang kami untuk bisa menemukan pain point." Sahabat semua pasti tahu mengenai pain point. Saya selalu ulang-ulang dalam video yang lalu, kemampuan melihat pain atau titik derita ini pada sebuah masalah dan menemukan solusinya, itu adalah peluang bisnis yang luar biasa besarnya. Kita review sebentar tentang pain point. Misalnya, macetnya Jakarta dan masalah distribusi barang sehingga melahirkan industri yang namanya GoFood, GoShop dari Gojek, GrabFood, dan lain sebagainya adalah kemampuan mereka melihat pain point. Itu pelajaran singkat mengenai pain point ini. Catatan penting, semakin besar masalah yang diselesaikan atau terobosan untuk mempermudah hidup, akan semakin besar profit atau keuntungan menyertainya juga. Juga semua ini besar nilainya untuk bisnis Anda. Seperti Apple Incorporated lakukan dengan iPhone, yang menggabungkan telepon dengan semua aplikasi adalah solusi memindahkan semua tools ke tangan. Membuat Apple Incorporated sekarang nilainya $1.000 billion market capitalization-nya. Ini sama dengan 50 kali APBN Indonesia yang 2.000 triliun rupiah. Juga kalau dibandingkan BUMN Indonesia, Apple itu nilainya 100 kali lebih besar dari BUMN. Ya sudahlah, itu lesson learn bagi pengelola BUMN yang sering netek, minta nenen ke APBN sampai 150 triliun lagi sekarang. Sekali lagi, jangan mentang-mentang deh Anda ada APBN, Anda menjadi tidak survive begitu sih berbisnisnya. Lu tuh nggak ada apa-apanya, sudah nggak terlalu produktif BUMN-nya, masih netek lagi sama membayar pajak. Lalu hebatnya di mana? Bener deh, ada lebih dari 500 perusahaan di dunia ini yang asetnya serta kapitalisasinya lebih besar dari seluruh nilai BUMN kalau digabungkan, dan mereka nggak minta APBN negaranya. Ngaca ya dalam mengelola BUMN. Hati-hati ke depannya, rencana Anda harus bener-bener supaya jangan diledekin kayak gini. Jadi saat ini kita sudah paham kan tentang pain point secara sekilas. Nah, di Eropa kata mereka, kita mau buat apa lagi? Semua sudah ada, mulai dari yang besar seperti IKEA sampai yang kecil buat jeans dilukis. Semua orang seakan-akan do something dalam tanda petik. Sudah nggak ada pain point lagi yang bisa diselesaikan. Semua pain sudah hilang. Kami terus mencari dan mencari, terus mencoba. Semua orang berpindah negara satu negara Eropa lainnya, dan generasi muda sekarang paling-paling bekerja jadi pegawai saja maksimum bisanya. Bayangkan, sampai nano niche sudah ada pemainnya. Apa itu nano niche? Misalnya mereka menganalisa di dunia ini ternyata setiap 10.000 orang ada 1 orang yang kalau berdiri di depan umum atau berbicara di banyak orang, lebih dari 2 orang saja tangannya berkeringat. Kejadian ini tentunya membuat tidak nyaman dirinya dan orang di depannya. Lalu pain point itu menjadi peluang bisnis. Diciptakanlah comfort ball yang dibuat dari bahan kain penyerap keringat yang sangat lembut dan wangi, sehingga mereka yang memiliki masalah tangan berkeringat tadi bisa menjadi nyaman dengan memegang comfort ball tadi. Itulah nano niche. Bayangkan, 1 orang dari 10.000 saja yang memerlukannya, tetapi pain point tetap peluang besar, dan ini di-solve, ini diselesaikan solusinya. Lalu setiap orang mulai mencari-cari nano niche lainnya dan dibuatkan problem solvernya, sehingga kami dipaksa terus-menerus menciptakan sesuatu yang makin kecil pasarnya, atau kami hanya bisa jadi pegawai biasa saja. Semua pasar itu ada pemainnya, semua sisi ada yang memenuhi kebutuhannya. Sungguh menjadi pegawai semua menjadi rutinitas, dan jadi pegawai tidak menyenangkan dalam jangka panjang. Kami selalu membayangkan Asia seperti Indonesia. Wih, pasti enak banget di Indonesia. Surga, di mana-mana masih banyak peluang, masih major needs, bahkan belum ada yang memainkannya. Di mana-mana banyak pain point yang masih bisa menjadi peluang dan masih banyak yang harus diselesaikan. Beruntungnya ya kalian itu hidup di wilayah economic growth. Sumber daya manusianya ada dan muda lagi, rata-rata 27 tahun usia demografiknya. Ada sumber alam yang luar biasa banyaknya. Pasti semua orang bergairah sekali ya di Indonesia itu. Saling isi, saling menutupi semua pain point. Mendengar itu saya tertawa dalam
hati. Mana ada yang mikirin pain point di Indonesia, yang ada hanya mikirin politik. Gak ada terobosan solusi ekonomi bernegara karena mereka terlalu memuja obor dan IMF. Rakyat di mana-mana bicaranya dan komentarnya hanya politik. Gak ada tuh yang mau bekerja berkreasi menciptakan solusi dari pain point ini, bro. Lu pade aja masuk Indonesia lagi deh, jajah lagi deh tuh Indonesia daripada dijajah Tiongkok. Jorok orangnya, bener ya. Jangan-jangan lebih enak dijajah Eropa. Seenggaknya pada minta kawin sama bule Eropa, cowok ceweknya. Kawin campuran itu biar turunannya pada keren-keren, jadi pada Indo. Asli saya cynical banget komentar dalam hati tersebut. Karena kok di Indonesia gak ngelihat apa yang mereka lihat ya. Sebel gua. Apalagi pejabatnya. Semua cipta anak bangsa ini pasti gak lancar jalannya. Ada izin INA itu yang gak jelas. Di mana sih berjuangnya kalian untuk rakyat? Kalian di atas tuh rebutan APBN doang bisanya. Ya ampun tenan kon.